Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu. Setelah melewati bulan puasa seperti biasa, para pekerja di wilayah perkotaan akan mudik ke tempat asal mereka masing-masing. Tradisi ini menjadi salah satu momen penting yang dirayakan oleh umat Muslim di Indonesia. Karena tradisi inilah, setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, volume kendaraan di jalan raya akan meningkat secara drastis dari hari biasanya. Pada hari Kamis, 16 Juni 2016, Joko Widodo meresmikan Tol Pejagan Brebes. Dengan diresmikannya, tol ini diharapkan dapat mengurai kemacetan yang terjadi saat arus mudik. Tol ini diklaim akan mempersingkat waktu perjalanan dari Jakarta ke Brebes yang biasanya ditempuh dengan waktu 6 jam. Dengan tol ini diprediksi hanya akan membutuhkan waktu 3,5 jam saja. Hal ini tentunya sangat disambut meriah oleh para warga yang hendak mudik lebaran. Mereka dapat mempersingkat waktu perjalanan mudik mereka hampir 50%. Warga sangat antusias, mereka tak sabar menantikan waktu lebaran dan tak sabar untuk melewati jalur tol ini. Pada 3 Juli 2016, lalu tepatnya 2 hari sebelum Idul Fitri, para pemudik dari Jakarta dan sekitarnya berbondong-bondong meninggalkan kota untuk kembali ke kampung halaman. Para pemudik mulai memasuki pintu-pintu tol dan perlahan memadati tol Trans Jawa. Namun siapa sangka kendaraan yang memasuki tol saat itu sangat tinggi dan di luar perkiraan, yang berujung dengan terjadinya kemacetan. Awalnya, kemacetan itu dianggap sebagai hal biasa. Bukankah setiap lebaran selalu ada antrean di jalan tol? Tapi kali ini, sesuatu terasa berbeda. Kendaraan yang semula bergerak perlahan, akhirnya berhenti total. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bisa melaju. Saat itu, pemudik terpaksa menunggu antrian kendaraan bergerak sambil berjuang melawan cuaca panas. Banyak pengendara memilih untuk tetap menghidupkan mesin mobil agar pendingin udara tetap berfungsi, meskipun kendaraan tidak bergerak sama sekali. Melihat kemacetan yang tak kunjung reda, sebagian pengendara memutuskan keluar dari mobil dan menggelar tikar di jalanan. Beberapa lainnya meminta izin menggunakan toilet rumah warga, sementara yang terdesak terpaksa menggunakan botol minuman sebagai tempat buang air dalam kondisi darurat. Sayangnya, kemacetan ini dimanfaatkan oleh sebagian warga sekitar untuk berdagang dengan menaikkan harga secara signifikan. Harga makanan dijual 3 hingga 5 kali lipat dari harga normal. Bahkan bensin eceran dijual seharga Rp50.000 per liter. Para pemudik yang kehabisan bahan bakar akibat mesin mobil yang terus menyala terpaksa membeli bensin tersebut karena tidak ada pilihan lain. Jam demi jam berlalu dan kemacetan tak kunjung reda. Beberapa pengendara mencoba mencari informasi melalui radio atau telepon genggam, tetapi sinyal yang lemah membuat mereka kesulitan mendapatkan kabar terbaru. Berita tentang kemacetan panjang mulai tersebar, tetapi tak ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Apakah ada kecelakaan? Ataukah jalan tol itu memang tak mampu menampung jumlah kendaraan yang sedemikian banyak? Wibowo Aziz Salah, satu pemudik waktu itu, menceritakan tepatnya pada tanggal 3 Juli 2016, bersama keluarganya, istrinya dan kedua anaknya, memutuskan untuk melakukan perjalanan mudik dari Cirebon menuju Semarang. Di awal perjalanan, Aziz merasa bersyukur karena jalur yang mereka lewati, mulai dari jalur arteri hingga menuju jalur Pantura, Losari, terlihat lancar dan tidak ada hambatan. Namun, beberapa kilometer setelahnya, firasat Aziz mulai muncul saat ia melihat banyaknya pedagang asongan yang memenuhi sisi jalan. Saat itulah, Aziz merasa bahwa kemungkinan mereka akan menghadapi kemacetan. Prediksi Aziz ternyata benar.
Kemacetan panjang mulai terlihat, dimulai dari Jalan Losari dan terus memburuk hingga mereka memasuki kota Tegal. Jalan Losari yang diketahui sebagai titik awal kemacetan, ternyata menjadi ujung dari kemacetan yang semakin parah. Antrian kendaraan terus memanjang puluhan kilometer hingga mencapai persimpangan gerbang tol Brebes Timur atau yang dikenal dengan nama Brexit. Aziz mengungkapkan bahwa dirinya dan keluarga harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bergerak sejauh 100 meter. Bayangkan betapa padatnya jalanan saat itu. Karena jalan tol ini masih terbilang baru, jalur evakuasi belum tersedia, membuat para pemudik tidak bisa berhenti atau sekadar beristirahat. Bagi Aziz, situasi ini sangat traumatis, terutama karena cuaca saat itu sangat panas dan ia membawa anak-anak yang mulai merasa tidak nyaman. Mereka hanya bisa menunggu dengan sabar di tengah kemacetan yang tak kunjung usai. Kemacetan seperti ini tidak hanya menguras fisik, tetapi juga sangat menguji ketahanan mental para pemudik. Setelah melewati jam-jam yang penuh kesabaran dan kelelahan, akhirnya Aziz dan keluarganya sampai juga di Semarang. Waktu yang mereka habiskan untuk perjalanan ini terbilang sangat panjang, 35 jam total. Dari Cirebon ke Semarang, mereka menghabiskan 32 jam hanya untuk melewati kemacetan di sekitar kota Tegal. Sementara 3 jam sisanya digunakan untuk perjalanan dari Tegal menuju Semarang, tempat tujuan mereka. Pada hari yang sama, 3 Juli 2016, cerita lain datang dari seorang pemudik bernama Arika Tri Wibowo. Bersama kedua orang tuanya, Arika memulai perjalanan mudik dari Depok menuju Purbalingga. Namun tak seperti yang diharapkan, mereka terjebak dalam kemacetan panjang di Tol Cipali. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa mereka terperangkap dalam kemacetan selama 12 jam lamanya. Setelah waktu yang sangat lama, mereka akhirnya memutuskan untuk keluar dari tol dan berhenti sejenak untuk beristirahat. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah kondisi ibunya Arika yang tampak sudah kelelahan akibat terjebak berjam-jam dalam kemacetan tersebut. Melihat ibunya yang semakin tidak berdaya, Arika memutuskan untuk kembali masuk ke tol, berharap perjalanan akan kembali lancar. Namun kenyataannya situasi tidak kunjung membaik. Ibu Arika semakin terlihat lemah dan mulai mengeluh sakit, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dikeluhkan sebelumnya. Pada awal perjalanan, ibunya tidak menunjukkan tanda-tanda sakit, dan semuanya tampak berjalan lancar. Tetapi saat itu, Arika dan ayahnya mulai merasa panik melihat kondisi ibunya yang semakin memburuk. Mereka menyadari bahwa ibunya membutuhkan bantuan medis segera, tetapi sayangnya mereka terjebak di tengah perjalanan dan tidak bisa berbuat banyak. Tak lama kemudian, Ibu Arika menghembuskan nafas terakhirnya. Di tengah-tengah perjuangan melawan kemacetan dan kelelahan, tragedi yang tak terduga ini mengubah perjalanan mudik mereka menjadi kenangan yang akan terus dikenang seumur hidup. Menurut Budi Utomo, Kepala Shift Patroli Jalan Tol Pejagan Pemalang, kemacetan parah di Brexit 2016 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, terjadi penumpukan kendaraan di persimpangan gerbang tol Brebes, di mana arus kendaraan dari tol bertemu dengan kendaraan dari jalur Pantura, Cirebon. Akibatnya, jalur Pantura arah Tegal tidak mampu menampung volume kendaraan yang begitu besar. Kedua, pihak kepolisian gagal mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang datang secara serentak selama arus mudik. Budi menambahkan, tol saat itu belum tersambung sepenuhnya, sehingga semua kendaraan harus keluar di Brexit. Ditambah lagi, libur panjang tahun 2016 terjadi bersamaan untuk PNS dan pegawai swasta, membuat arus mudik membludak dalam waktu yang sama. Kemacetan yang terjadi selama 2 hari 2 malam ini menyebabkan banyak kendaraan mogok dan kehabisan bahan bakar.
Tim patroli dan kepolisian kewalahan menangani situasi, sehingga mobil-mobil yang mogok hanya dipinggirkan seadanya. Fokus utama tim jasa marga, bina marga, dan kepolisian saat itu adalah mengurangi kemacetan dan mengevakuasi korban yang mulai berjatuhan akibat kelelahan. Mudik 2016 adalah tragedi terparah dalam 10 tahun saya bekerja di patroli. Korban jiwa pun tidak terhindarkan, ujar Budi. Selama puncak kemacetan pada 3-5 Juli 2016, puluhan pemudik dievakuasi ke rumah sakit atau posko kesehatan terdekat. Kebanyakan korban adalah bayi yang mengalami step akibat demam tinggi, manula, dan pemudik yang terkena serangan jantung. Meskipun korban dari tol berhasil diselamatkan berkat evakuasi menggunakan ambulans dan mobil patroli, korban dari jalur Pantura tidak seberuntung itu. Proses evakuasi yang sulit menyebabkan beberapa korban jiwa. Menurut catatan detik.com, setidaknya 17 orang tewas dalam tragedi ini, dengan puluhan lainnya dirawat di rumah sakit. Penyebab kematian bervariasi, mulai dari kelelahan, dehidrasi, serangan jantung, keracunan karbon dioksida, hingga kecelakaan. Kemacetan akhirnya mulai terurai setelah petugas memberlakukan sistem satu arah, one way di jalur Pantura, dan menutup sementara jalan tol. Selain itu, semua pintu gerbang tol dari Palimanan hingga Brexit dibuka untuk mengalihkan arus kendaraan. Itu tadi ulasan tragedi mudik lebaran yang terjadi pada tahun 2016. Semoga kejadian seperti ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar selalu siaga dan siap menghadapi situasi apapun di jalan raya. Jika Anda suka dengan video ini, bantu kami dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.